Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pangkat dan akar kuadrat. Nah, ada dua hal yang kita pelajari kali ini. Yang pertama, pangkat kuadrat dan akar kuadrat. Apa itu pangkat kuadrat? Pangkat kuadrat itu adalah bilangan yang dipangkatkan dua. Contoh misalnya di sini Ustadz punya 3 contoh. Yang pertama, 2 kuadrat. Itu artinya 2 kali 2 jadi sama dengan 4. Kemudian contoh yang lain misalnya 5 kuadrat artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Pun juga 12 kuadrat, 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, untuk mengalihkan ini jika belum hafal maka bisa dikali dengan perkalian bersusun. Nah, bagaimana untuk akar? Jadi akar kuadrat itu adalah kebalikan dari pangkat kuadrat. Kalau tadi itu kan 2 kuadrat itu sama dengan 4, maka akar 4 itu sama dengan ya tadi kebalikannya 2. Berarti akar 25 berarti 5. Kemudian akar 144 berarti 12. Nah, pun juga dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau akarnya itu tinggi atau dengan kata lain lebih dari ratusan dan kita tidak hafal? Nah, kita bisa menggunakan cara langkah-langkah berikut. Ada 3 langkah. Saya langsung ke contoh. Misalnya di sini Ustadz punya akar 576. Akar 576. Nah, ada 3 langkah. Langkah pertama, beri pembatas antara ratusan dan puluhan. Kita tahu ratusannya adalah yang 5, puluhannya yang 7. Ini puluhan. Nah, kita kasih batas. Contohnya misalnya batasnya saya kasih merah ini. Ini batasnya. Lihat langkah kedua, lihat angka kiri pembatas, lalu pilih angka yang bisa diakar yang lebih kecil dari dan paling mendekati angka tersebut. Lihat modal puluhan. Nah, kita lihat ini angka 5. Angka 5 ini ketika kita cari di sini yang mendekati angka 5 dan lebih kecil adalah angka 4. Nah, kita tulis angka 4 di sini. Berapa akar 4? 2. Kita tulis 2. Kemudian kita pilih masuk ke langkah 3. Kita lihat satuannya. Satuannya adalah 6. 6 itu kita lihat di sini. 6 itu pilihannya ada 2, 4 sama 6. Pilih yang 4 atau 6 bergantung dari pembandingnya. Kita kurangi dulu. Ini kan 1. Nah, kita bandingkan sama yang tadi bulan tadi. Kalau dia lebih kecil, pilih kecil. Kalau sama atau besar, pilih besar. Nah, ini kuncinya. Berarti kan dia itu kan 1 sama 2 itu kan 1 itu lebih kecil, maka kita pilih yang angka yang lebih kecil yaitu 4. Berarti akar 576 itu jawabannya adalah 24. Yang nomor 2, akar 676. 676. Nah, kita kasih batas dulu di sini. Kita lihat 6 itu sebelum akar 6 yang bisa itu adalah 4. Berarti 4 itu 2. Kita lihat 6 itu sama kayak tadi 4 sama 6. Kita kurangkan, ini 2. Nah, 2 ini sama 2 ini kan sama. Berarti sama, kita pilih yang besar. Maka jawabannya adalah 26. Nah, kemudian soal nomor selanjutnya, nomor 3. Soal nomor 3 itu angkanya lebih tinggi lagi. Akar 2304. Nah, ingat kita kasih batas di sini antara ratusan dan puluhan. Kita lihat 23 sebelum 23 yang paling mendekati 16, bukan 25. Kenapa tidak 25? Karena 25 itu di atas 23 ini. Maka kita pilih yang 16, yang paling kecil, lebih sedikit tapi yang paling besar. Nah, 16 itu berapa? 4. Kemudian kita kurangkan, dapatnya
7. 4 di sini itu kita lihat di sini, dilihat di modal satuan itu ada 2 sama 8. Kita bandingkan, karena 7 ini lebih besar maka kita pilih yang 8. Jadi akar 2304 jawabannya 48. Kemudian yang nomor 4, akar yang nomor 4 misalnya akar 3844. Kita kasih batas dulu di sini. Kita lihat 38, di bawahnya 38 itu adalah 36. Dapatnya 6. Kita kurangkan dapat 2. 4-nya adalah 2 sama 8 juga. Nah, kita bandingkan kecil. Maka pilih yang 2, berarti jawabannya 62. Oke. Nah, kemudian contoh yang gabungan antara pangkat dan akar. Nah, yang pertama soal nomor 5 itu 17 kuadrat dikurangi akar 5625. Nah, kita cari sendiri 17 kuadrat itu kita pakai bersusun. 7 kali 7 9, 4 7 berarti 119, ini 17 289. Kita tulis nih 289. Kemudian ini kita pakai tadi, kasih pagar di sini batas 56, berarti 56 itu 49. Dapatnya berapa? 7. Kemudian kita lihat 5 itu hanya 1, jadi tidak perlu mengurangkan. Jadi langsung aja 5 itu pasangannya dengan 5, 75. Berarti ini kurangi 75, ini hasilnya 4 1 kemudian 2, 214. Nomor 5 jawabannya 214. Nah, untuk soal cerita jangan lupa, untuk soal cerita harus ada kata-kata diketahui, ditanya, dan dijawab. Kemudian kesimpulannya juga jangan lupa. Di situ diketahui soal nomor 6 ya. Diketahui luasnya 1024 cm kuadrat. Kemudian tentukan kelilingnya, ditanya kita tahu bahwa K untuk persegi itu membutuhkan S. Nah, luas itu di dalam persegi, luas persegi itu kan S kuadrat. Berarti kalau mencari S berarti kuadratnya harus pindah jadi akar luas. Berarti akar dari 1024. Nah, kita cari dengan cara yang tadi. Ini dapat 9, itu 9 itu 3, kemudian 4 itu ada 2 sama 8. Kita kurangkan 1 lebih kecil, berarti pilih 2, 3, 2. Berarti kelilingnya 4S sama dengan 4 kali 3, 2, yaitu sama dengan 8. Kemudian 4 kali 3 itu 1228 cm. Jadi keliling persegi yang luasnya 1024 cm kuadrat adalah 128 cm per cm saja. Oke. Nah, kemudian untuk jika belum paham nanti bisa ditanyakan ataupun cari referensi yang lain. Kemudian untuk sebagai menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas yang ada di samping. Ya, silahkan di pause videonya, kemudian catat tugasnya. Mungkin itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.